Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai smartwatch dari brand Gojo Dog. Ini baru rilis beberapa bulan yang lalu. Mungkin banyak teman-teman yang baru tahu dengan brand ini ya, termasuk saya juga. Dan karena model brand ini baru ngeluarin smartwatch baru, jadi saya juga tertarik untuk membelinya karena harganya sangat terjangkau. 150 ribuan aja. Ini harga yang sangat terjangkau untuk sebuah smartwatch. Untuk nama dari modelnya ini Gojo Dog FB032 smartwatch dengan model curve. Ini melengkung ya. Saya akan bahas mengenai tampilan dari UI atau user interface di smartwatch ini. Ini ya, untuk tombol bagian sampingnya itu bisa digunakan sebagai tombol crown. Cuma kalau kita ada di layar depannya, dia nggak bisa diputar-putar teman-teman, jadi nggak berpengaruh apa-apa kalau kita putar di bagian layar depannya. Tapi kalau kita masuk ke bagian menu, itu bisa diputar ya untuk bagian tombol crown-nya. Nah, kita geser dari atas ke bawah, bakal masuk ke tampilan menu shortcut-nya. Di bagian menu shortcut-nya ada pilihan brightness untuk meningkatkan kecerahan layarnya, ada fitur center juga untuk mengecek tampilan LCD smartwatch-nya, atau bantu penerangan di malam hari bisa digunakan juga ya untuk fitur centernya. Ada mode hemat daya juga. Geser dari bawah ke atas, kita akan masuk ke fitur terima notifikasi. Ya kebanyakan sih untuk model smartwatch harga 150 ribuan, sampai yang lebih mahal pasti ada yang namanya fitur terima notifikasi. Tampilannya seperti ini untuk terima notifikasinya. Teks yang terbaca sudah cukup banyak, cuma mungkin masih belum rapi ya. Untuk fontnya dia sudah bagus kok, dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan. Belum ada fitur quick reply atau fitur balas cepat di smartwatch-nya. Ya ingat lagi dengan harganya, cuma di 150 ribuan aja. Ini sudah sangat terjangkau sih untuk harganya. Geser dari kanan ke kiri, kita akan masuk ke bagian fitur pintasnya, fitur favorit. Di sini ada fitur aktivitas, fitur sleep monitoring, fitur heart rate monitoring, fitur monitoring tingkat stres, sama fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Jadi di fitur favorit ini sudah hampir ada semua untuk fitur-fitur kesehatannya, termasuk fitur cuaca juga sudah tersedia. Kalau geser dari kiri ke kanan, kita akan masuk ke bagian menu pintas ya. Jadi untuk masuk ke bagian menu utamanya, kita harus geser dari kiri ke kanan. Nah ini dia untuk tampilan menunya ada di bagian paling bawah nih. Nih. Karena kalau kita tekan di bagian tombol sampingnya itu nggak berfungsi. Jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menunya. Jadi ya harus digeser dari kiri ke kanan baru masuk ke bagian menu utamanya. Untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap ya. Di sini ada fitur-fitur kesehatan, fitur olahraga juga ada, termasuk fitur-fitur pendukungnya. Dari tampilan UI ini kalau kita geser-geser dengan menggunakan bagian tombol crown-nya lancar-lancar aja. Disentuh di bagian layar pun juga lancar ya. Jadi gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya, user interface-nya. Ini sudah bagus-bagus saja lah, sesuai dengan harganya ya. Untuk brightness-nya dia masih manual, dan lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detikan saja. Ada beberapa pilihan tema menu nih, yang tersedia di smartwatch-nya. Jadi kalau bosan dengan tema menu utamanya bisa diganti ya. Contohnya seperti ini nih. Saya sudah coba untuk ganti. Tapi buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali beli smartwatch ini, jangan pakai tema yang mungkin masih belum tertera untuk nama aplikasi yang pengen kalian gunakan. Karena kan kalian baru pertama kali beli smartwatchnya nanti bakal bingung dengan fitur-fiturnya, terus juga nama aplikasi yang pengen kalian gunakan. Jadi pakai tema yang daftar saja, tema yang pertama tadi. Untuk pilihan temanya sudah cukup menarik kok. Tapi saya lebih suka tampilan tema yang pertama tadi. Lebih simpel dan mudah untuk digunakan. Untuk UI-nya ini sekali lagi tampilannya smooth, lancar, stabil, gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug ya. Jadi aman-aman saja lah untuk smartwatch harga 150 ribuan. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai tampilan dari user interface di smartwatch Gojo Dog FB032 ini.
Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa bantu share video ini ke sosial media kalian. Bye-bye.